Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan supply chain management mengenai pengadaan persediaan. Nah, sebelum membahas ke materinya, perkenalkan nama saya Salma Divya Floresita, nomor NPM saya 101200007. Saya dari kelas B2 Manajemen Universitas Teknologi Digital, mata kuliah pengadaan barang dan jasa, program studi S1 Manajemen angkatan 2020. Tadi setelah kita mengetahui penjelasan mengenai pengendalian persediaan, nah ada pula tujuan dan fungsi dari pengendalian persediaan tersebut. Nah, pengendalian persediaan tersebut menurut Asauri pada tahun 2004 dengan tujuan pengendalian persediaan secara terperinci adalah sebagai usaha untuk yang pertama, menjaga produk jangan sampai habis, karena jika produk habis, produksi pun akan berhenti dan itu akan merugikan perusahaan. Yang kedua adalah menjaga agar bentuk persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Nah, yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dengan pembelian secara kecil-kecilan akan mengakibatkan biaya pesanan terlalu besar dan akan merugikan perusahaan juga. Nah, selanjutnya ada fungsi utama dari pengendalian persediaan juga. Nih, ada 4 fungsi utamanya. Nah, yang pertama adalah jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama. Maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Yang kedua, ada jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, apabila permintaan barang hanya bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaan berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Nah, yang keempat, ada selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari bahan atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan relatif sangat besar. Nah, adapun tujuan lain menurut para ahli adalah tujuan yang pertama menurut Sunyoto pada tahun 2012 adalah tujuannya ada 3 ya. Yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan juga persediaannya habis sehingga produksinya terhenti juga. Nah, yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh organisasi tidak terlalu besar dan dilebih-lebihkan yang menimbulkan biaya yang terlalu besar. Nah, yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dihindari karena mengakibatkan biaya pemesanannya juga lebih mahal. Nah, menurut Rangkuti pada tahun 2004 yang kedua ini, tujuan pengendalian dapat ditanyakan sebagai usaha untuk yang pertama, menjaga jangan sampai kehabisan persediaan juga. Yang kedua, supaya pembentukan persediaan itu stabil, tidak terhambat. Yang keempat, yang ketiga, menghindari pembelian kecil-kecilan juga sama seperti sebelumnya. Dan yang keempat, pemesanan yang ekonomis. Nah, fungsi utama dari persediaan yang efektif. Nah, fungsi ini ada 4 poin. Yang pertama, memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suplai yang cukup dari bahan yang dibutuhkan baik berkualitas maupun berkuantitas. Yang kedua, menyimpan dan memelihara bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan atau untuk pemeliharaan dan melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan.
Nah, yang ketiga, pengeluaran bahan-bahan, yaitu menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian bahan-bahan dan dengan tepat secara sket serta tempat di mana dibutuhkan. Nah, yang keempat itu ada meminimalkan investasi dalam bentuk bahan ataupun barang, atau mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu. Selanjutnya ada aspek-aspek pengendalian pada persediaan. Nah, pada aspek-aspek ini terdapat 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Aspek pertama yaitu sistem pengadaan. Perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan dilakukan di perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibutuhkan di atas. Nah, yang kedua adanya penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan ini merupakan aspek yang penting dalam pengendalian persediaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan akan dipengaruhi oleh tingkat laba yang akan diperoleh di perusahaan. Nah, dan yang terakhir, adanya administrasi persediaan. Untuk mempermudah dalam melakukan pengendalian persediaan diperlukan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. Nah, ada pula faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan pengendalian persediaan. Faktor-faktor ini ada 6. Nah, pada faktor yang pertama adalah fasilitas pergudangan yang cukup luas dan teratur, karena dengan adanya gudang untuk persediaan akan menjamin barang akan lebih aman disimpan atau tidak akan rusak. Nah, yang kedua adanya sistem administrasi atau pencatatan yang dilakukan dan pemeriksaan atas penerimaan atau pengeluaran barang, bahan atau barang yang sudah jadi. Yang ketiga adalah sumber daya yang menguasai sistem administrasi, pengendalian juga, serta yang keempat perencanaan untuk mengganti barang-barang atau bahan yang sudah dikeluarkan atau digunakan. Barang-barang dan bahan yang sudah terlalu lama berada di gudang sehingga usang dan ketinggalan zaman. Nah, yang kelima adanya informasi dari bagian produksi tentang sifat teknis barang, daya tahan produk, dan lamanya produksi untuk melakukan perencanaan pengendalian persediaan. Yang keenam atau yang terakhir, informasi dari bagian penjualan tentang tingkat penjualan atas produk perusahaan, sehingga bagian persediaan dapat menentukan besarnya persediaan yang harus ada sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan yang dapat mengakibatkan tidak bagus juga untuk persediaan yang ada di gudang. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai supply chain management tentang pengendalian pengadaan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.